menyambung kembali pertanyaan saya kemarin tentang apakah sebagai nahkoda kapal Mr. Prabowo akan tegas bagaimana isi pidato beliau di acara pelantikan presiden itu. eh, Contoh saja ambil kasus salah satu kru Mr. Prabowo yang bernama Mr. Bahlil di Kementerian ESDM kalau tidak salah, mohon maaf saya tidak mengikuti detail itu. Dipermasalahkan tidak hanya di dalam negeri tapi juga negara tetangga kita juga, saya kira juga negara-negara lain yang itu terkait dengan dunia akademis ya, dimana Mr. Bahlil ini menyelesaikan doktoral itu hanya dalam waktu 20 bulan ya. Ini kemudian salah seorang dosen di NTU Nanyang Technology University Singapura itu mempertanyakan kredibilitas UI sebagai boleh dikatakan universitas terbaik di Indonesia. Itu bagaimana bisa dalam tanda kutip menjual gelar doktor kepada, ya meskipun itu pejabat. Nah ini seorang social talker namanya Joe Picard kalau nggak salah, itu menyindir dengan sangat tajam dengan menggunakan bahasa iklan how low can you go. Ini kalau beberapa waktu yang lalu ada iklan dengan menggunakan kalimat semacam itu ya. Terus kemudian dilanjutkan, oh saya tahu, as low as melayani pesanan pejabat untuk ya gelar doktor hanya dalam waktu 20 bulan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, either he is too brilliant or you are too stupid to think that he is brilliant. Jadi apakah Mr. Bahlil itu memang brilian atau Anda maksudnya UI itu terlalu bodoh untuk mengira bahwa Bahlil adalah brilian, kurang lebih semacam ini kan sindiran yang sangat tajam. Dan pihak UI sendiri dengar-dengar juga sedang membentuk satu komisi atau apa untuk menyelidiki kasus Bahlil ini. Nah, kemudian publik bertanya apakah Mr. Prabowo tidak paham ini atau tidak tahu ini. Saya kira Mr. Prabowo pasti tahu. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kok masih istilahnya menampung ya orang-orang yang berpotensi bermasalah. Apakah tidak ada orang lain yang mungkin lebih proper gitu ya. Nah ini spekulasi saya, spekulasi ini mungkin bagian dari strategi, karena bagaimanapun Mr. Prabowo adalah mantan Danjen Kopassus, itu pasti ahli strategi ya. Tapi kalau itu hanya sekedar persoalan keterbelengguan politik, maka ya sebagai rakyat ya meskipun banyak rekan-rekan yang mengkritik ngapain ngurusin negara ini, ini saya sebagai meskipun ya tukang kebun, saya tetap mencintai negeri ini. Saya berharap Mr. Prabowo ya seperti yang Anda ucapkan sendiri dalam pidato itu, mudah-mudahan ini hanya sebagai strategi jangka pendek Mr. Prabowo untuk ya nanti barangkali semester kedua sudah
mulai eh, berjalan cepat mewujudkan apa yang ada dalam visi Anda. Salam konstitusi.